Pernah nggak sih kalian bayangin gimana dulu manusia tinggal sebelum ada rumah, nggak ada tembok, nggak ada atap, bahkan nggak ada pintu? Jadi, gimana ceritanya rumah bisa berkembang jadi kayak sekarang? Yuk, kita gali sejarahnya. Jadi kita mundur ke ribuan tahun lalu, waktu manusia masih hidup di zaman prasejarah. Dulu, rumah itu nggak lebih dari sekadar tempat berlindung dari hujan, panas, dan hewan buas. Dan tempat paling gampang buat itu, gua. Yup, nenek moyang kita tinggal di gua-gua yang alami. Tapi ternyata, mereka nggak berhenti di situ. Manusia mulai belajar bikin tempat tinggal sendiri, kayak gubuk dari ranting, daun, dan lumpur. Kenapa? Karena mereka mulai sadar, mereka butuh tempat yang lebih nyaman dan aman. Nah, ini titik awal manusia mulai berkreasi dalam membangun rumah. Tapi, kalian tahu nggak? Perubahan terbesar dalam sejarah rumah itu dimulai ketika manusia berhenti jadi pemburu. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, lanjut! Perubahan besar terjadi waktu manusia mulai bercocok tanam. Ini sekitar 10.000 tahun lalu, di era Neolitik. Karena nggak perlu lagi nomaden, manusia akhirnya bikin rumah permanen. Rumah zaman ini masih sederhana banget, biasanya dari tanah liat atau batu. Tapi buat mereka, ini udah mewah banget. Salah satu contoh yang terkenal adalah situs Çatalhöyük di Turki. Kota kuno ini penuh dengan rumah-rumah kecil dari lumpur. Uniknya, nggak ada jalan antar rumah. Mereka masuk lewat atap. Jadi, kalau mau main ke rumah tetangga, harus manjat dulu. Bayangin kalau ada yang ngusir pas lagi manjat, kan malu. Tapi rumah mulai berubah drastis lagi waktu peradaban-peradaban besar muncul. Penasaran kayak apa rumah zaman Mesir atau Romawi? Lanjut, yuk! Pas Mesir kuno muncul, rumah nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga simbol status. Orang kaya punya rumah besar dari batu bata lumpur, lengkap dengan halaman dalam. Sementara, rakyat biasa tinggal di gubuk kecil yang cuma cukup buat tidur dan masak. Masuk ke era Romawi, konsep rumah jadi lebih kompleks lagi. Mereka punya villa dengan kolam, taman, bahkan sistem pemanas bawah lantai. Tapi yang menarik, rumah Romawi biasanya nggak punya jendela besar loh. Kenapa? Karena mereka lebih suka privasi. Di Asia, rumah juga berkembang dengan cara unik. Contohnya, rumah Jepang zaman dulu yang simple, terbuat dari kayu dan kertas. Mereka mengutamakan harmoni dengan alam, jadi desainnya selalu ada unsur minimalis. Terus, gimana caranya rumah berubah jadi gedung tinggi kayak sekarang? Siap-siap masuk ke era modern. Revolusi industri di abad ke-18 membawa perubahan besar buat rumah. Bahan bangunan seperti besi, kaca, dan beton mulai dipakai. Ini memungkinkan manusia bikin bangunan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Disinilah konsep apartemen dan gedung bertingkat mulai muncul. Rumah modern juga mulai dilengkapi teknologi, kayak listrik, air mengalir, dan pemanas ruangan. Jadi, hidup manusia makin nyaman. Di abad ke-20, desain rumah jadi makin variatif, dari gaya minimalis klasik sampai futuristik. Dan sekarang, kita punya rumah smart dengan teknologi AI. Tinggal bilang, hidupin lampu, langsung nyala. Tapi di balik kemewahan rumah modern, ada tantangan baru yang muncul. Apa itu? Yuk, bahas. Hari ini, rumah bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga keberlanjutan. Banyak orang mulai bangun rumah ramah lingkungan, pakai energi surya atau bahan daur ulang. Tapi tantangan terbesar adalah harga rumah yang makin mahal, terutama di kota besar. Jadi, muncul tren rumah kecil atau tiny house buat menghemat biaya. Masa depan rumah bakal terus berubah. Siapa tahu kita nanti bakal punya rumah di Mars, ya kan? Jadi guys, rumah ternyata nggak cuma tempat tinggal, tapi juga cerminan perjalanan panjang sejarah manusia. Gimana menurut kalian? Rumah masa depan bakal kayak apa? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan stay tuned buat cerita sejarah menarik lainnya.